Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita akan bahas penerapan dari tekanan hidrostatis tersebut. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan materinya, mari kita awali kegiatan kita dengan selalu berdoa. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Silahkan simak baik-baik videonya. Adik-adik pernah melihat fenomena ini, kejadian ini. Ada sebuah mobil terangkat. Biasanya kalau tidak di tempat cuci mobil, itu ada di bengkel mobil. Nah, apakah yang bekerja atau apakah yang bisa mengangkat mobil ini? Kalau kita lihat di situ hanya ada tabung terbuat dari besi ya, tiba-tiba nanti mengangkat ke atas. Kenapa bisa demikian? Adakah yang sudah tahu jawabannya? Untuk mengetahui apa penyebabnya dan bagaimana, kita simak video selanjutnya. Gambar tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang hukum Pascal. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan tentang hukum Pascal, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair pada bejana itu terletak pada satu bidang datar. Boleh dilihat pada gambar di samping. Ada 4 di situ, bentuknya berbeda-beda. Ketika diisi dengan zat cair yang sama, tinggi permukaannya atau permukaan zat cairnya berada pada satu bidang datar. Nah, ini yang kita kenal dengan bejana berhubungan. Kita lanjutkan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair yang ada di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, tampak pada gambar ada dua piston ya. Yang sebelah kiri di sini ada piston kecil, ada F1, ada A1 luas penampangnya, kemudian piston yang kedua ukurannya lebih besar, di sini yang bisa mengangkat mobil. Nah, seperti yang gambar di depan tadi ya. Ketika ada gaya yang bekerja, maka akan memberikan tekanan ke segala arah yang sama besar, sehingga secara matematis dituliskan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang bekerja pada pengisap 1, F2 adalah gaya yang bekerja pada pengisap 2, A1 adalah luas penampang pada pengisap 1, dan A2 adalah luas penampang pada pengisap 2. Selanjutnya, penerapan hukum Pascal. Pemanfaatan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, kemudian ada pompa hidrolik, dan ada alat pengangkat mobil.
Selanjutnya, untuk membantu adik-adik memahami persamaan pada hukum Pascal, di sini Ibu sajikan contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil seperti tampak pada gambar? Ditanyakan ini ya, berapa gayanya jika di sini ada A1, di sini ada berat mobil dan ada luas penampang yang kedua. Kita lihat dulu, diketahui A1 20 cm persegi, A2 50 cm persegi, dan F2 20.000 Newton. Ditanyakan F1. Ini ya, ditanyakan F1. Tuliskan dulu rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. F1 per 20 cm persegi sama dengan 20.000 Newton per 50 cm persegi. Sehingga diperoleh F1-nya 20.000 Newton dikali 20 dibagi 50 cm persegi. Sehingga F1 adalah 8.000 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut adalah 8.000 Newton. Bisa difahami ya? Selanjutnya, untuk sebagai bahan evaluasi adik-adik, di sini ada latihan soal. Nanti silahkan dikerjakan ya, didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil seperti tampak pada gambar? Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan hukum Archimedes. Coba adik-adik lihat, gambar apakah ini? Kok bisa ya kapal laut yang sebesar itu tidak tenggelam? Padahal kalau kita melempar batu yang kecil saja, mau itu ke kolam ataupun ke laut, dia tenggelam. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, kalau belum tahu, kita lanjutkan dulu videonya. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis, Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung, satuannya Newton. Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan V adalah volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Suatu benda volumenya 10 meter kubik tercelup ke dalam zat cair seluruhnya. Massa jenis zat cairnya 13.600 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya ke atasnya? Seperti biasa ya, diketahui V 10 meter kubik, kemudian Rho 13.600 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, dan ditanyakan Fa atau gaya ke atas. Kita masukkan rumusnya. Fa sama dengan Rho kali G kali H. Fa sama dengan 13.600 kali 10 kali 10. Sehingga diperoleh Fa sama dengan 1.360.000 Newton. Bisa difahami ya?
Untuk menghitung gaya ke atas atau gaya apung juga bisa menggunakan rumus seperti berikut. FA sama dengan WU dikurangi WA. WU itu ini ya, benda A ketika dia diukur beratnya sebelum dicelupkan ke dalam air. Dan ini berat benda setelah dicelupkan ke dalam air. Di mana FA adalah gaya apung atau gaya ke atas, WU adalah berat benda di udara, dan WA adalah berat benda dalam zat cair. Dari gambar di atas bisa kita tentukan berapa gaya apungnya. FA sama dengan WU, WU-nya 50 dikurangi WA, WA-nya 45. 50 dikurangi 45 diperoleh FA-nya 5 Newton. Jelas ya? Gaya ke atas itu sama dengan gaya apung. Gaya apung atau gaya ke atas arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Ini arah berat benda dan ini arah gaya apung atau gaya ke atas. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Nah, berdasarkan pernyataan ini, ada beberapa kemungkinan posisi benda ketika berada dalam zat cair. Yang pertama, benda tenggelam. Benda tenggelam itu berarti ada di dasar ya. Syaratnya, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair dan berat benda lebih besar dari gaya apungnya. Ini benda tenggelam. Yang kedua ada benda melayang, di mana massa jenis benda sama dengan massa jenis air dan berat benda sama dengan gaya apungnya. Posisi yang ketiga, terapung, di mana terjadi jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair dan berat benda lebih kecil dari gaya apungnya. Nah, ini tadi ya yang menyebabkan kenapa kapal laut kok tidak tenggelam, karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air dan berat bendanya lebih kecil dari gaya apungnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Penerapan hukum Archimedes. Ada kapal laut atau perahu. Kapal laut atau perahu. Yang kedua ada rakit. Nah, ada yang belum pernah melihat rakit atau sudah tahu rakit? Rakit itu alat penyeberangan tradisional ya, terbuat dari bambu. Ini hampir sama cara kerjanya. Pada perahu dan pada kapal laut itu bagian bawahnya dikosongkan sehingga rongga kosong itu diisi dengan udara. Karena massa jenis udara lebih kecil dari massa jenis air, maka perahu ataupun kapal laut bisa terapung di atas air. Begitupun dengan rakit. Rakit terbuat dari bambu, di mana bagian tengah bambu itu berongga. Nah, rongga-rongga ini juga diisi dengan udara. Yang ketiga ada jembatan ponton. Jembatan ponton itu yang dibuat dari rangkaian drum. Ada drum dirangkai. Ini juga sama, drumnya kosong sehingga tengahnya diisi oleh udara. Dan yang keempat ada kapal selam. Nah, ini ya penerapan hukum Archimedes. Sebagai bahan evaluasi adik-adik ada latihan soal, nanti silahkan dikerjakan juga. Yang pertama, sebuah batu dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya ke atas yang dialami batu tersebut?
Jelas soalnya ya? Silahkan didiskusikan sama teman-temannya. Soal yang kedua, coba perhatikan gambar. Nah, di sini berat benda sebelum dicelupkan ke dalam air 67 Newton. Dan saat benda dicelupkan dalam air menjadi 55 Newton. Tentukan gaya apungnya. Bisa ya? Demikian tadi pembahasan materi, contoh-contoh soal, serta pembahasannya tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Bye-bye.